Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Mafiroh dengan NIM 220210101048 dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus. Untuk selengkapnya simak video ini sampai selesai ya. Sebelum menuju topik utama, baiknya kita mengingat materi trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Sinus adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Kosinus adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, dan tangen adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Pada pembahasan kali ini, kita akan menemukan rumus-rumus trigonometri yang berlaku pada sembarang segitiga. Dalam sebuah segitiga sembarang, maka yang menjadi permasalahan utama adalah menentukan panjang sisi dan besar sudut segitiga. Jika hanya sebuah panjang segitiga yang diketahui, apakah kita dapat menentukan panjang sisi yang lain? Atau apakah kita dapat menentukan besar sudutnya? Sebaliknya, jika hanya sebuah sudut segitiga yang diketahui, apakah kita dapat menentukan besar sudut-sudut yang lain dan panjang sisi-sisinya? Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa dalam sebuah segitiga siku-siku sembarang, kita dapat menentukan perbandingan trigonometrinya. Dengan mudah, kita dapat menentukan nilai sinus, kosinus, dan perbandingan trigonometri lainnya. Pertanyaan akan muncul, bagaimana jika menggunakan konsep perbandingan trigonometri tersebut pada suatu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, atau bahkan segitiga sembarang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ingatlah kembali konsep yang pernah kita ketahui sebelumnya terkait dengan garis tinggi dan garis berat sebuah segitiga sembarang. Ingat kembali bahwa pada setiap segitiga sembarang diperoleh bahwa garis tinggi adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Maka pada gambar di sebelah kiri diperoleh bahwa BD merupakan salah satu garis tinggi dari segitiga ABC. Sedangkan garis berat adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Maka pada gambar di sebelah kanan, BE adalah garis berat segitiga ABC. Oke, sekarang mari kita menuju ke topik utama pembahasan kita kali ini, yaitu aturan sinus. Di sembarang segitiga ABC, rasio sisi dan sinus sudut yang berlawanan adalah konstan. Misalkan, ABC adalah segitiga sembarang dengan panjang AB, BC, dan AC masing-masing adalah C satuan, A satuan, dan B satuan. Garis CD adalah garis tinggi segitiga ABC yang dibentuk dari sudut C. Nah, dari segitiga siku-siku CAD dengan AD tegak lurus dengan CD, maka dengan perbandingan trigonometri kita dapat peroleh bahwa sin A sama dengan T dibagi B. T sama dengan B dikali sin A yang kita dapatkan ketika kedua ruas kita kalikan dengan B. Kita beri nama persamaan 1. Sekarang kita lihat dari segitiga CBD. Dengan BD tegak lurus CD. Maka dengan perbandingan trigonometri kita peroleh bahwa sin B sama dengan T per A. Kemudian kedua ruas kita kalikan masing-masing dengan A. Sehingga kita bisa dapatkan T sama dengan A dikali sin B. Kita beri nama persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa peroleh bahwa T sama dengan B dikali sin A dan T sama dengan A dikali sin B. Maka B dikali sin A sama dengan A dikali sin B. Atau kita juga dapat menuliskan sebagai A per sin A sama dengan B per sin B. Kita beri nama persamaan ketiga. Dari segitiga sembarang yang sama, kita bisa memiliki garis AD, yaitu adalah garis tinggi segitiga ABC yang dibentuk dari sudut A. Nah, kita lihat dari segitiga siku-siku yang terbentuk, segitiga siku-siku ABD dengan AD tegak lurus dengan BD, maka dengan perbandingan trigonometri kita peroleh bahwa sin B sama dengan T per C. Kemudian
kedua ruas kita kalikan masing-masing dengan C, sehingga kita bisa dapatkan T sama dengan C dikali sin B. Kita beri nama persamaan 4. Nah, sekarang kita akan melihat dari segitiga ACD dengan AD tegak lurus CD. Maka dengan perbandingan trigonometri kita bisa peroleh bahwa sin C sama dengan T per B. Kemudian kedua ruas kita kalikan masing-masing dengan B, sehingga kita bisa dapatkan T sama dengan B dikali sin C. Kita beri nama persamaan 5. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 yang telah kita peroleh bahwa T sama dengan C dikali sin B dan T sama dengan B dikali sin C, maka C dikali sin B sama dengan B dikali sin C. Atau kita dapat menuliskan sebagai B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian kita beri nama persamaan ke-6. Nah, kemudian dari persamaan ketiga, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B, dan dari persamaan ke-6, yaitu B per sin B sama dengan C per sin C, maka kita bisa peroleh bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, persamaan ini disebut dengan aturan sinus. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana bentuk dari aturan sinus. Nah, agar teman-teman bisa lebih paham dan mengerti mengenai penggunaan dari aturan sinus, mari kita beralih menuju media pembelajaran GeoGebra aturan sinus. Nah, sekarang kita berada di media pembelajaran GeoGebra aturan sinus. Nah, di sini saya memiliki segitiga sembarang yang ada sudut A, sudut B, sudut C, sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, kita bisa mengubah-ubah bentuk atau besar sudut dari segitiga ini, sehingga kita bisa membentuk segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Nah, kita bisa membentuk segitiga apapun melalui segitiga ini. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, kita bisa lihat bahwa perbandingan atau rasio sebuah sisi dan sinus dari sudut yang berlawanan adalah konstan. Misal, kita lihat sisi A, kita lihat perbandingan antara sisi A dan sinus sudut yang berlawanan dengan sisi A, yaitu sin A. A per sin A bernilai 7,26. Nah, begitu pula rasio dari sisi B dan sinus B. Begitu pula dengan perbandingan antara sisi C dan sudut C. Ketiganya sama-sama bernilai 7,26. Nah, aturan sinus berlaku di sini. Sehingga meskipun saya menggerak-gerakkan besar sudutnya, kita rubah, nah rasionya akan tetap sama. Bernilai A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, mari kita beralih untuk kasus yang pertama. Misalkan diketahui dua sudut dan salah satu sisi yang berlawanan. Misalkan diketahui B, sudut B, dan sudut C. Maka kita bisa mencari panjang C dengan B dikali sin C per sin B. Nah, kita bisa cari besar sudut A dengan 180 derajat dikurangi besar sudut B ditambah besar sudut C. Ketika kita ingin mencari panjang A, kita bisa menghitung melalui B dikali sin A per sin B. Nah, kita beralih ke kasus kedua. Jika diketahui dua sudut dan sebuah sisi yang diapit oleh dua sudut tersebut. Nah, misalkan diketahui A besar sudut B dan besar sudut C, maka kita bisa mencari besar sudut A dengan 180 derajat dikurangi B ditambah sudut C. Kemudian ketika kita ingin mencari panjang B, kita bisa mencarinya dengan A dikali sin B per sin A. Kita bisa mencari panjang C dengan A dikali sin C per sin A. Mari kita beralih ke kasus yang terakhir, yaitu kasus ketiga. Misalkan diketahui dua sisi dan salah satu sudut yang berlawanan. Misalkan diketahui B, C, dan besar sudut B. Maka kita bisa mencari sin C sama dengan
C dikali sin B per B. Nah, ada beberapa ketentuan di sini. Jika sin C lebih dari 1, maka tidak ada sudut C yang memenuhi. Karena nilai dari sinus adalah lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Untuk ketentuan yang kedua, jika sin C sama dengan 1, maka besar sudut C sama dengan 90 derajat. Dan segitiga yang terbentuk merupakan segitiga siku-siku. Untuk ketentuan yang ketiga, jika sin C kurang dari 1, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, C adalah sudut lancip. Nah, yang kedua, C aksen adalah sudut tumpul, dengan C aksen sama dengan 180 dikurangi C. Dengan demikian, mungkin ada satu atau dua segitiga yang memenuhi. Jika C aksen ditambah besar sudut B lebih dari atau sama dengan 180 derajat, maka sudut C aksen bukanlah merupakan solusi. Nah, agar teman-teman bisa lebih paham, mari kita beralih pada sebuah contoh soal. Jika diketahui besar sudut B sama dengan 52,15 derajat, sudut C sama dengan 80,99 derajat, dan panjang B sama dengan 4,8, maka tentukan panjang dari C. Nah, di sini diketahui dua sudut, yaitu sudut B dan sudut C, juga sebuah sisi. Maka kita bisa melihat dari kasus yang pertama, yaitu di sini diketahui ada dua sudut dan salah satu sisi yang berlawanan dari sudut tersebut. Nah, kita bisa mencari panjang C dengan rumus B dikali sin C per sin B. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan C sama dengan 4,8 dikali sin C 0,99 per sin B 0,79, sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari C yaitu 6. Dengan menggunakan aturan sinus, teman-teman akan lebih mudah untuk bisa menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, atau bahkan segitiga sembarang. Nah, begitu juga ketika teman-teman hanya mengetahui hal-hal yang diketahui pada soal, seperti pada kasus 1, 2, dan 3. Nah, dengan bantuan aturan sinus ini dan media pembelajaran aturan sinus GeoGebra, semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, matematika tidak semenyeramkan itu kok.